unit Capdin yang terhormat Bapak Ibu pejabat eselon maupun Pak Kacap Capdin Banyuwangi, yang kami hormati juga teman-teman pengawas satuan pendidikan di Capdin Banyuwangi, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman peserta, Bapak Ibu Guru, peserta EJIS di 2026. Mohon maaf, kami mengawali kegiatan pagi ini dengan ucapan maaf karena keterbatasan kuota peserta. Jadi untuk kuota peserta hanya 100, mohon maaf sekali lagi. Akan tetapi untuk sesi kali ini kami sudah menyiapkan rekaman, nanti bisa dilihat di link YouTube Bapak Ibu. Oke. Untuk mengawali kegiatan pada sesi pagi hari ini, tadi sudah ada yang menanyakan kapan mulainya bendang selesai, karena mungkin ada yang mau ke pasar dan sebagainya. Izin pada sosialisasi EJI sesi 2 pada pagi hari ini akan kami awali saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang berikutnya adalah sambutan dari Capdin Banyuwangi yang akan diwakili oleh Pak Agung selaku Kasubag Tata Usaha. Kepada Pak Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Kita pada pagi hari ini, Sabtu 20 Februari 2026, bisa berkumpul melalui Zoom dalam rangka sosialisasi EJIS sesi kedua yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ibadah puasa kita bisa mendapatkan catatan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, sosialisasi EJIS yang dilaksanakan pada pagi hari ini adalah sesi yang kedua, dikarenakan sesi yang pertama kemarin sama permasalahannya, kuotanya terbatas, sementara antusiasme dari Bapak Ibu guru sangat luar biasa, sehingga kami berinisiatif untuk mengadakan sesi kedua. Sekaligus di sesi kedua ini akan kami rekam dan akan kami unggah ke link YouTube untuk teman-teman yang sampai sesi 2 ini masih belum bisa bergabung. Bapak Ibu, EJIS ini adalah salah satu program prioritas pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, di mana EJIS ini adalah salah satu event untuk menampung inovasi dari Bapak Ibu guru dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, tahun lalu 2025, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi ada perwakilan 3 peserta yang lolos 50 besar dan ada 2 peserta yang lolos 30 besar. Dan apresiasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap para pemenang EJIS ini sungguh luar biasa ya. Untuk yang 30 besar itu masing-masing peserta tahun lalu mendapatkan apresiasi hadiah senilai 50 juta untuk masing-masing pemenangnya. Terlepas dari itu Bapak Ibu semua, yang terpenting bukanlah apresiasi itu, tetapi adalah media penyaluran inovasi yang Bapak Ibu miliki. Dan kami berharap dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu bisa memahami tata caranya, prosedurnya, bisa menularkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing, sehingga keikutsertaan Bapak Ibu guru mewakili Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi bisa maksimal ya. Di mana di tahun kemarin Cabdin Banyuwangi ini tercatat sebagai
pendaftar yang terbanyak urutan ketiga, ya, dan alhamdulillah juga ada yang 2 masuk sebagai pemenang 30 besar. Selanjutnya ini adalah bentuk dedikasi dan loyalitas kita kepada program yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Baik Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang pada sesi 2 ini belum bisa bergabung, izin untuk membuka kegiatan sosialisasi ini dan semoga bisa berjalan lancar dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung yang sudah memberikan sambutannya. Mohon juga maaf Bapak Ibu, karena memang akunnya terbatas, jadi Pak Agung saja tidak bisa masuk, ya hanya untuk sambutan harus menggunakan akun milik kami. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, setelah ini kami akan memulai kegiatan sosialisasi EJIS sesi 2 untuk teman-teman di Cabdin Banyuwangi. Bapak Ibu, mohon izin screen share nggih. Baik, kami mulai Bapak Ibu, sosialisasi EJIS 2026 Cabdin Banyuwangi. Perkenalkan saya Bambang Sulistyo selaku tim EJIS Cabdin Banyuwangi. Kebetulan kami juga sebagai pengawas sekolah di jenjang SMK untuk Cabdin Banyuwangi. Bapak Ibu, EJIS kepanjangan dari East Java Innovative Education Summit 2026. EJIS ini merupakan kerja bersama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya juga didukung oleh Jawa Pos dan didukung pula oleh ITS. Tujuan besar atau visi besar dari kegiatan EJIS 2026 ini adalah bagaimana diharapkan dengan adanya EJIS membangun ekosistem inovasi. Ekosistemnya siapa? Ekosistem terutama di dunia pendidikan, Bapak Ibu. EJIS bukan sekedar kompetensi, melainkan wadah strategis untuk mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada sekolah dan guru yang berani melakukan terobosan, kepada guru yang berani melakukan inovasi. Selanjutnya juga EJIS juga diharapkan sebagai bentuk sarana untuk berkolaborasi, menghubungkan sekolah, pemerintah, dan industri dalam satu ekosistem Jatim Cerdas. Dan yang sangat utama Bapak Ibu, bahwa melalui kegiatan inovasi ini diharapkan adanya dampak positif, dampak untuk memastikan inovasi tidak berhenti pada ide, melainkan menjadi solusi berkelanjutan bagi tantangan pendidikan yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya. Diharapkan juga inovasi ini bukan hanya cerminan kreativitas, tetapi semangat untuk bersama-sama membangun generasi penerus yang siap menghadapi tantangan global. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung juga bahwa tahun kemarin Cabdin Banyuwangi menduduki peringkat ketiga. Diharapkan tahun ini juga kita Bapak Ibu yang tahun kemarin sudah berpartisipasi, tahun ini tetap ikut berpartisipasi lagi. Mengapa Bapak Ibu harus berpartisipasi? Ada 4 alasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai bentuk pengakuan prestisius, apresiasi resmi dari Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Jawa Pos untuk praktek terbaik. Tadi juga sudah disampaikan, melalui kegiatan ini nanti akan ada apresiasi penghargaan berupa hadiah dan sebagainya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memiliki inovasi, usul, ide dalam rangka untuk solusi permasalahan yang terjadi di sekitar Bapak Ibu bisa disampaikan dan semoga juga akan mendapatkan apresiasi menjadi pemenang di masing-masing bidang lomba. Berikutnya, yang kedua adalah akselerasi kualitas. Mendorong sekolah mengembangkan solusi berbasis data dan riset untuk tantangan nyata Bapak Ibu. Dimungkinkan solusi yang ada di sekolah panjenengan juga akan dipakai untuk sekolah-sekolah yang lainnya, tentunya dengan kondisi yang berbeda-beda Bapak Ibu.
Selanjutnya yang ketiga adalah jejaring dan kolaborasi, kesempatan, development forum, dan berbagai ide dengan akademisi, ITS, serta sekolah unggulan lainnya. Nanti di tahapan berikutnya akan ada semacam development forum, pertemuan antara perwakilan yang sudah di tahapan berikutnya akan dikumpulkan di Surabaya untuk berdiskusi bagaimana sih pengembangan dari inovasi yang sudah ada di sekolah. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah publikasi luas. Karya inovasi berpotensi diadopsi oleh sekolah lain di seluruh Jawa Timur. Tentunya dengan adanya publikasi ini kita nanti akan dibantu disupport oleh Jawa Pos, dalam hal ini adalah Radar Banyuwangi yang akan mensupport inovasi Bapak Ibu untuk dipublikasikan secara luas. Berikutnya, siapa saja yang bisa berkompetensi? Jadi yang bisa berkompetensi ada 3 secara umum Bapak Ibu. Yang pertama adalah satuan pendidikan. Dalam ini adalah lembaganya, dalam ini adalah SMA, SMK, SLB, dan MA, negeri dan swasta Bapak Ibu yang terdaftar di Dapodik. Jadi EJIS ini tidak melulu untuk sekolah negeri, juga untuk sekolah swasta. Bapak Ibu, selain itu juga untuk individu gurunya. Individu gurunya, guru aktif, PNS, honorer tetap maupun yayasan dengan NUPTK atau Dapodik yang valid. Bapak Ibu yang kemarin sudah memenangkan EJIS juga masih berhak untuk mengikuti EJIS di 2026 ini dengan inovasi yang berbeda tentunya. Karena yang di EJIS ini yang juaranya adalah inovasinya, bukan orangnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah tata kelola atau manajemen. Ini untuk cabang dinas pendidikan, diantaranya juga dari bidang SMA, SMK, GTK, PKLK maupun UPT dan kesekretariatan. Jadi kami dorong Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan EJIS di 2026 ini. Tiga pilar transformasi melalui kegiatan EJIS kali ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah metodologi, yang kedua adalah manusia, dan yang ketiga adalah masa depan. Bapak Ibu, di tema kali ini sudah dirangkum menjadi 6 tema, dan masing-masing tema itu mewakili pilar informasi. Yang pertama adalah metodologi, memodernisasi cara kita mengajar melalui teknologi dan model pembelajaran inovatif, fokus pada alat dan kurikulum. Ini untuk nanti topik 1 dan topik 2. Bapak Ibu yang mungkin di Wakakur atau juga Bapak Ibu yang di guru di kelas punya inovasi tentang modernisasi cara memberikan materi melalui teknologi dan model pembelajaran inovatif, bisa termasuk di pilar tersebut, yaitu pilar metodologi. Yang kedua adalah manusia. Fokus pada siapa yang kita ajar, memastikan karakter yang kuat dan lingkungan yang inklusif. Fokus pada nilai dan kesejahteraan. Ini nanti akan tergabung di topik nomor 3 dan nomor 4. Teman-teman yang selama ini fokus punya inovasi, mendampingi siswa dalam pembentukan karakter atau lingkungan yang inklusif, bisa dimasuk di pilar tersebut. Yang ketiga adalah masa depan Bapak Ibu. Bagaimana membangun fondasi manajemen yang kuat untuk hasil lulusan yang mandiri dan siap kerja. Fokus pada kesiapan dan tata kelola. Oke, ini nanti masuk di topik nomor 5 dan nomor 6. Bapak Ibu, nah ini tadi kami sudah sempat menyampaikan ada 6 tema. Kalau kemarin di EJIS 2025 ada sekitar 11 tema, tahun ini dirangkum menjadi 6 tema besar. Yang pertama adalah transformasi digital dan teknologi pendidikan. Ini termasuk pilar yang pertama, yaitu metodologi. Bapak Ibu yang memiliki inovasi tentang teknologi dalam pendidikan, bagaimana penggunaan AI, AR, FR, LMS, aplikasi pembelajaran, maupun juga tentang media pembelajaran digital, bisa nanti termasuk di yang tema nomor 1. Yang nomor 2, tentang inovasi pembelajaran dan kurikulum abad 21. Bagaimana pengembangan kurikulum, model pembelajaran inovatif, serta project based learning maupun adalah STEAM. Itu Bapak Ibu. Terus berikutnya adalah yang ketiga. Tema yang ketiga adalah penguatan karakter, literasi, dan numerasi.
pendidikan karakter di sekolah, literasi dan numerasi, serta penguatan nilai kebangsaan. Ini teman-teman di kesiswaan, di tim kesiswaan yang memiliki cara bagaimana mendampingi anak dalam penguatan karakter, mendisiplinkan anak, siswa, ini juga bisa di tema yang nomor 3. Selanjutnya Bapak Ibu, yang nomor 4, tema nomor 4 adalah inklusi, kesejahteraan, dan layanan peserta didik. Ini adalah untuk pendidikan inklusi, layanan khusus dan diferensiasi maupun kesejahteraan peserta didik. Teman-teman yang di SLB bisa memilih tema yang keempat, diantaranya adalah masuk di tema tentang pendidikan inklusif. Dan berikutnya yang nomor 5 Bapak Ibu, ini tentang kewirausahaan, vokasi, dan kemandirian peserta didik. Teman-teman yang SMK bagaimana selama ini mendampingi siswanya, mendampingi program-program yang ada hubungannya dengan dunia usaha, sebagai bentuk link and match bisa masuk di tema yang nomor 5 ini Bapak Ibu. Dan juga bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa juga ada di tema nomor 5 ini. Berikutnya adalah yang nomor 6, termasuk dalam pilar masa depan. Tema yang nomor 6 adalah tata kelola budaya sekolah dan ekosistem pendidikan. Tema nomor 6 ini lebih cocok untuk teman-teman kepala sekolah atau juga lembaganya yang punya inovasi dalam rangka tentang manajemen sekolah, kepemimpinan pendidikan, dan kolaborasi sekolah dengan masyarakat, serta peningkatan kapasitas guru, bisa nanti memilih tema yang nomor 6. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu bisa mengira-ngira kira-kira ide inovasi saya nanti akan masuk di tema yang nomor berapa. Berikutnya Bapak Ibu, untuk cek kriteria kelayakan atau eligibility, jadi tidak hanya di dalam tes dan sebagainya, nanti di kegiatan inovasi ini juga ada cek kriteria kelayakan. Yang pertama adalah status aktif Bapak Ibu. Tentunya ini adalah sekolah dan guru terdaftar di Dapodik, NPSN maupun di NUPTK. Yang kedua adalah rekam jejak. Artinya apa? Memiliki program atau aktivitas inovasi yang sudah berjalan, bukan sekedar konsep. Bapak Ibu, bagi yang baru tahun ini bergabung dengan EJIS, walaupun belum berjalan tidak apa-apa. Harapannya Bapak Ibu pernah memberikan melakukan inovasi ini di kelas atau di pembelajaran Bapak Ibu saat di sekolah. Terutama atau juga bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut di AJIS 2025, harapan kami selama ini Bapak Ibu sudah mengaplikasikan di sekolah panjenengan tentang inovasi yang Bapak Ibu usulkan. Yang berikutnya yang ketiga adalah orisinalitas. Karya belum pernah memenangkan penghargaan tingkat provinsi, nasional, dan internasional sebelumnya. Tadi kami sampaikan, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah memenangkan di ajang yang lainnya, Bapak Ibu bisa ikut lagi, akan tapi dengan tema atau inovasi yang berbeda. Yang terakhir, Bapak Ibu adalah komitmen. Bagaimana komitmen Bapak Ibu apabila nanti sudah mendaftar, sudah mengirimkan, dan Bapak Ibu terpilih menjadi yang 10 besar maupun di tahapan berikutnya, Bapak Ibu punya komitmen bersedia mengikuti seluruh rangkaian, termasuk presentasi atau showcase, dan mengimplementasikan inovasi jika menang. Berikutnya adalah apa saja yang diperlukan dalam proses pendaftaran, paket dokumen pendaftaran. Yang pertama adalah proposal inovasi dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Dokumen tertulis mendetail tentang konsep hingga keberlanjutan. Di sini ada keberlanjutan dari ide Bapak Ibu apa nanti tertuang dalam proposal inovasi. Yang kedua adalah video deck vlog. Video berdurasi maksimal 5 menit di YouTube Bapak Ibu. Kalau kemarin di 2025 selain video deck juga ada video tracernya. Kali ini cukup video deck untuk yang di YouTube saja. Yang ketiga, dokumen administrasi. Jadi ada 3 dokumen pendukungnya di bagian ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah surat pengantar tertanda kepala sekolah atau lembaga. Yang kedua adalah surat pernyataan orisinalitas karya. Nanti Bapak Ibu formnya sudah ada, nanti tinggal di-download saja. Berikutnya yang terakhir adalah CV singkat peserta atau tim.
maksimal 2 halaman Bapak Ibu untuk CV atau portofolio Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kemarin di 2025 sudah pernah ikut EJIS, tidak apa-apa. Di CV atau di portofolio juga ditulis bahwa pernah mengikuti EJIS dengan judul ini di CV tersebut. Atau juga bagi Bapak Ibu yang memiliki banyak aktivitas, Bapak Ibu bisa memilih disesuaikan dengan ide inovasi Bapak Ibu semuanya. Jadi apabila ada semacam kegiatan aktivitas yang tidak ada hubungannya, mungkin di CV tersebut tidak perlu dimasukkan karena maksimal hanya 2 halaman saja Bapak Ibu. Berikutnya adalah spesifikasi teknis dan format karya. Tadi ada 3 dokumen. Dari yang pertama adalah proposal, yang kedua adalah video, dan yang ketiga adalah administrasi, surat penyulutan. Kami jelaskan di sini untuk yang proposal inovasinya Bapak Ibu. Di sini formatnya adalah PDF maksimal 10 MB, panjangnya 10 sampai 11 halaman A4. Typingnya jenis hurufnya adalah Times New Roman, ukuran 12, spasinya 1,5, marginnya kiri 3 cm, atas, bawah, dan kanan adalah 2 cm. Sedangkan isinya nanti ada latar belakang, tujuan, mekanisme, dampak, hingga keberlanjutan. Nanti akan kami jelaskan lebih detail tentang isi di setiap bagian untuk proposal inovasinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu panjang lebar. EJIS ini adalah merupakan bentuk lomba inovasi yang sangat sederhana. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan juknis yang sudah ada. Berikutnya adalah video vlog Bapak Ibu. Video vlog platformnya nanti untuk di YouTube. Karena di YouTube berarti nanti adalah bukan portrait, akan tapi adalah landscape. Berikutnya adalah durasinya maksimal 5 menit. Kemarin panitia menganjurkan dengan maksimal durasi 5 menit, diharapkan durasinya sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Oke, monggo disesuaikan karena dari panitia maksimalnya hanya 5 menit Bapak Ibu. Berikutnya adalah gaya, vlog, informal, kreatif, dan komunikatif. Berikutnya adalah yang wajib ada adalah caption, nama, instansi, dan juga EJIS 2026 untuk caption di YouTube Bapak Ibu nantinya. Hashtag juga dilampirkan Bapak Ibu. Nanti hashtagnya adalah tagar It's Java Innovative Summit dan juga tagar EJIS 2026 dan tagar Jawa Pos serta tagar ITS. Dan terakhir tag akunnya milik Jawa Pos Media. Berikutnya untuk alur pendaftaran online, Bapak Ibu silakan di sana sudah ada www.ejis GTK Jatim ID. Nanti Bapak Ibu login GTK menggunakan akun GTK yaitu mengisi NIK Bapak Ibu. Tidak usah bingung-bingung, nanti cukup memasukkan NIK itu sudah termasuk bagian dari proses pendaftaran. Berikutnya adalah nomor 2, siapkan linknya. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam proses ini sebelum melakukan upload dokumen, karena nanti saat Bapak Ibu masuk itu sudah tercatat sebagai proses pendaftaran. Nah, nanti ada tahapan berikutnya adalah untuk upload dokumen. Nah, upload dokumen ini Bapak Ibu tentunya sudah selesai dalam proses mengupload di YouTube-nya, karena nanti link YouTube-nya akan dilampirkan dalam proses upload dokumen di link EJIS-nya Bapak Ibu. Berikutnya yang nomor 3 adalah pilih area. Nanti Bapak Ibu bisa memilih untuk Capdim Banyuwangi, pilihannya adalah radar Banyuwangi. Yang nomor 4, submit, silakan disubmit, isi formulir, sematkan link, unggah surat pernyataan dan sebagainya. Dan berikutnya nomor 5, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email konfirmasi dari panitia tentang proses pendaftaran EJIS ini. Berikutnya timeline kompetisi 2026 Bapak Ibu. Iya, aku Ini wis 100 sih. tentunya berbeda dengan kemarin di 2025. 13 Februari sampai dengan 4 Maret itu adalah proses pendaftaran dan juga upload dokumennya Bapak Ibu. Jadi terakhir pendaftaran dan upload dokumennya adalah 4 Maret, sedangkan tahapan berikutnya adalah preliminary atau penilaian proposal tanggal 5 sampai dengan 12 Maret. Tahapan berikutnya 27 Maret itu adalah pengumuman 10 terbaik. Bapak Ibu nanti di setiap Capdim akan dipilih 10 terbaik untuk mewakili di tahapan berikutnya, berkumpul dengan peserta lainnya menjadi 250 besar.
yang mewakili setiap 10 peserta setiap Capdin. Berikutnya adalah tanggal 1 sampai dengan 8 April penilaian vlog oleh tim ITS, dan berikutnya tanggal 13 April adalah pengumuman 50 finalis. Jadi tahapannya sebentar. Tahapannya adalah di 250 besar, berikutnya adalah di tahapan 50 besar, tahap berikutnya adalah di tahapan 30 besar yang itu akan mengikuti awarding. Nah, awardingnya, pengumumannya nanti akan dilaksanakan di tanggal 21 Mei 2026. Artinya kegiatan EJIS 2026 ini akan selesai di tanggal 21 Mei 2026, Bapak Ibu. Berikutnya, kami juga perlu menyampaikan juga indikator penilaian yang akan dinilai oleh tim Dewan Juri. Yang pertama adalah kreativitas dan orisinalitas, ide segar, solusi unik, dan juga tanpa plagiasi, Bapak Ibu. Itu adalah nilainya adalah 30%. Selanjutnya, untuk presentasi dan dokumentasi 20%, struktur proposal dan kualitas vlog nanti juga akan menjadi bagian penilaian, itu besarnya adalah 20%. Berikutnya, indikator penilaian berikutnya adalah dampak dan manfaat. Bagaimana inovasi Bapak Ibu nantinya berdampak pada peningkatan kualitas, relevansinya, dan skalabilitas. Ini nanti ada 30%, dan yang terakhir adalah keberlanjutan, rencana jangka panjang, dan dukungan komunitas sebesar 20%. Indikator semua ini nanti akan Bapak Ibu tuangkan di proposal inovasi Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu sudah mulai bisa memperkirakan masing-masing indikator penilaiannya berapa persen di proposal panjenengan semuanya. Berikutnya, Bapak Ibu, insya Allah kami dari Capdin Banyuwangi, tim EJIS, sudah menyebarkan, sudah membagikan mengenai Juknis EJIS di 2026 ini. Kami juga meng-share, membagikan tentang sosialisasi yang asli yang dari tim juri, tim kemarin yang melakukan sosialisasi pada tanggal 13 Februari di Surabaya, Bapak Ibu. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah tampilan EJIS 2026, juknisnya, dan yang sebelah kanan adalah EJIS 2026. Berikutnya kita mereview kembali, Bapak Ibu, kemarin di EJIS 2025, durasi waktunya sangat panjang, Bapak Ibu. Kita masih santai-santai kemarin, jadi karena terakhir proses pendaftaran dan upload dokumen saat itu 15 Mei 2025, sedangkan awardingnya 25 Agustus. Nah, sekarang di EJIS 2026 ini, Bapak Ibu, terakhir pendaftaran dan upload dokumennya adalah tanggal 4 Maret 2026. Nanti terakhir awardingnya adalah tanggal 21, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi, untuk EJIS 2006 ini terakhir pendaftaran dan uploadnya adalah tanggal 4 Maret. Bapak Ibu, ini sedikit kami informasikan juga bahwa tahun kemarin total pendaftarnya sekitar 20.000 pendaftar, ya. Saat itu Capdin Banyuwangi menduduki peringkat ketiga dengan jumlah peserta yang mendaftar adalah 2.077 orang, sedangkan yang mengirimkan jumlah karyanya hanya 1.755 orang. Oke, jadi saat itu kita menjadi peringkat ketiga yang terbanyak. Harapan kami di tahun ini kita bisa mempertahankan predikat ini, kalau bisa juga meningkatkan, supaya nanti bisa menjadi peringkat yang ke-1 maupun yang keduanya. Kami minta dukungan penuh dari Bapak Ibu semuanya. Berikutnya, Bapak Ibu, ini juga gambaran kemarin di EJIS 2025, Capdin Banyuwangi jumlah pendaftarnya adalah 2.077 orang, upload karyanya adalah 1.755, dan ada juga teman-teman yang tidak upload karya, sejumlah 312. Bapak Ibu, harapan kami sekali lagi untuk tahun ini, Bapak Ibu tetap mengikuti EJIS, tetap mendaftar dan juga mengirimkan
karya terbaiknya. Bapak Ibu juga di EJIS 2025 10 orang terbaik yang mewakili Cabin Banyuwangi dari mulai Pak Nurhadi dari SMA LBN, Bu Sri Widowati dari SMA Giri, Bu Atik dari SMA N1 Gelaga, Bu Yusra dari SMK N1 Gelaga, Pak Syarif dari Semagi, Pak Rois dari Semancar, Pak Umar dari SMK NDU, Pak Hari Wayudi dari SMK Gelaga, Pak Abdullah dari SMA N1 Gelaga, dan terakhir Pak Jainuri dari SMK N1 Banyuwangi. Bapak Ibu, mereka terbaik ini adalah mendaftar dan mereka juga mengirimkan karyanya. Dari 10 terbaik ini, 3 yang mengikuti sampai tahapan di 50 besar, yaitu Pak Nurhadi, Bu Yusra, dan Pak Abdullah. Berikutnya dari 3 yang di tahapan 50 besar, terpilih 3 orang yang ikut di tahapan 30 besar, yaitu Pak Nurhadi dan juga Bu Yusra. Sekali lagi, Bapak Ibu, harapan kami sekali lagi Bapak Ibu melakukan pendaftaran, upload karyanya. Harapannya nanti juga di bulan baik ini, di bulan Ramadan ini, semoga usaha kita, ikhtiar kita diapresiasi. Kita nanti menjadi mewakili Cabin Banyuwangi 10 terbaik yang akan lanjut di tahapan berikutnya. Berikutnya, Bapak Ibu, kami berikan penguatan. Jadi di proposal EJIS 2026 ini, Bapak Ibu juga nanti bisa membaca di Juknis, ya, di Juknisnya EJIS yang sudah beredar, sudah dibagikan ke teman-teman. Cukup 12 bagian di dalam proposal EJIS Bapak Ibu nantinya. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah identitas diri atau lembaga, yang ketiga adalah latar belakang, yang keempat adalah tujuan, yang kelima mekanisme, yang keenam aspek atau materi yang dikembangkan, ketujuh ketercapaian, yang kedelapan kerjasama dengan stakeholder, yang kesembilan deskripsi inovasi. Di sini menjelaskan bagaimana konsepnya, metodenya apa, dan teknologi yang digunakan. Dan yang nomor 10 adalah dampak atau hasil yang diharapkan. Dan 11 rencana implementasi dan keberlanjutan. Nomor 12 adalah dokumentasi pendukung, foto atau diagram dan sebagainya Bapak Ibu. Ini nanti ada di proposal panjenengan semuanya. Jadi di sini nanti harapan kami Bapak Ibu mengikuti juknis yang ada dari panitia saja. Di sini nampak dalam proposal nanti tidak ada bab 1, bab 2, atau bab 3, seperti hanya proposal pada umumnya. Tidak, ini sangat sederhana sekali. Kemarin juga ada yang bertanya kepada kami, Pak, tinjauan pustaka, kalau seandainya kami mengutip, nanti dimasukkan di mana? Nanti bisa dimasukkan di latar belakang saja Bapak Ibu. Tidak usah diberi judul tentang tinjauan pustaka, karena dari panitia tidak ada bagian khusus tentang tinjauan pustaka. Sekali lagi, dari 12 bagian ini, tadi di awal kami sudah menjelaskan, ukurannya 10 sampai dengan 11 halaman PDF. Tidak lebih Bapak Ibu, karena ini juga akan menjadi bagian dari nanti tim juri dalam menilai karya Bapak Ibu semuanya. Monggo bisa disesuaikan saja. Berikutnya adalah video deck vlognya Bapak Ibu. Hampir sama sebenarnya dengan proposal, kan, tapi nanti yang membedakan hanya di urutan saja. Urutan di sini untuk video decknya, yang nomor 1 adalah langsung perkenalan identitas diri Bapak Ibu semuanya, atau juga perkenalan identitas lembaga. Yang kedua baru judul, yang ketiga latar belakang, 4 tujuan, 5 mekanisme, 6 ketercapaian, 7 kerjasama, 8 deskripsi, 9 dampak, dan yang 10 adalah rencana implementasi dan keberlanjutan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, monggo nanti disesuaikan. Kemarin dari info dari panitia saat kegiatan evaluasi atau launching EJIS 2026, disampaikan bahwa kemarin antara video dengan proposalnya tidak selaras gitu Bapak Ibu. Jadi monggo nanti disesuaikan saja, karena mungkin Bapak Ibu juga tinggal beberapa hari untuk membuat video dan harus mengupload. Disesuaikan saja, dimaksimalkan. Yang kemarin sudah punya karya Bapak Ibu, karya proposal EJIS di 2025 bisa diikutkan kembali, tentunya dengan sedikit sentuhan perbaikan, disesuaikan dengan juknis, disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Begitu juga dengan videonya, monggo bisa disesuaikan. Kalau kemarin kurang sempurna,
untuk video EJIS 2026 ini bisa disesuaikan kembali. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin masih di tanggal 21, masih H-12 batas akhir untuk upload EJIS 2026. Karena hari ini sudah tanggal 21, maka menjadi H-11 batas akhir upload EJIS 2026. Batas akhirnya adalah di tanggal 4 Maret, Bapak Ibu, 4 Maret 2026. Oke, berikutnya terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelum kami tutup acara sosialisasi, kami membacakan pesan dari Pak Aris selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bahwa para kepala sekolah jadilah motor inovasi, para guru jadilah pelopor perubahan di kelas, para pengawas jadilah mitra strategis yang membimbing dan menguatkan, karena keberhasilan pendidikan bukan hasil kerja satu orang, tetapi kerja kolektif. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami tunggu peran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Selain itu juga kami sampaikan bagaimana tagline dari Capdin Banyuwangi, Bapak Kacabdin kita, Pak Eko, bahwa Capdin Banyuwangi adalah respon cepat, solusi tepat. Mungkin itu Bapak Ibu kami sampaikan kegiatan sosialisasi EJIS 2026 sesi 2. Setelah ini akan kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mungkin belum jelas menerima informasi penjelasan dari kami. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Halo, iya Mas Bambang. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang, perkenalkan saya Taufik Wansunarwi dari Satuan Pendidikan SLB Pikir Bangrejo. Yang saya tanyakan begini, Mas Bambang. Yang jenengan sampaikan 6 tema kemarin ya, tadi ya. Kemarin kami juga mengikuti yang di provinsi juga sama kayaknya. Tetapi ini tadi jenengan menyampaikan untuk kapasitas guru, tenaga pendidik atau kepala sekolah itu di masing-masing kedua komponen. Tapi kemarin di provinsi disampaikan bebas memilih di komponen manapun kepala sekolah maupun guru. Itu bagaimana Mas Bambang menyikapinya? Apa tetap di masing-masing komponen atau semua komponen kita kepala sekolah dan guru itu bisa mengambil di tema itu Mas Bambang? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kami kembalikan ke ini. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaan dari Pak Taufik dari SLB. Jadi memang topiknya adalah ada 6 topik Bapak Ibu. Ada 6 topik. Bapak Ibu bisa memilih semuanya disesuaikan dengan inovasi Bapak Ibu semuanya. Tidak ada batasan kemana-kemana. Tentunya apabila seorang, tadi kami juga Bapak Ibu guru kepala sekolah mungkin lebih pas seandainya di tema yang nomor 6, tata kelola budaya sekolah dan ekosistem pendidikan. Karena di tema yang nomor 6 ini ada semacam pas kalau seandainya yang menyampaikan, yang menginovasinya adalah dari teman-teman kepala sekolah, seperti itu. Jadi seandainya kepala sekolah juga mau, saya juga ada inovasi tentang pengembangan kurikulum, boleh di pilihan tema yang nomor 2 Bapak. Jadi sekali lagi tidak ada batasan, kami tadi hanya dari penyampaian, dan sepertinya daripada teman-teman bingung mungkin itu lebih pas. Teman-teman kesiswaan di pilihan yang nomor 3, karena nanti penguatan karakter. Biasanya teman-teman kesiswaan kan lebih banyak aktivitas dengan siswa, bagaimana mendisiplinkan dan sebagainya. Atau juga maaf teman-teman di SLB mungkin lebih pas seandainya pilih yang nomor 4 Bapak Ibu. Gitu kembali lagi kami tidak akan membatasi dari 6 tema ini, kembali lagi Bapak Ibu lebih pas yang mana, monggo disesuaikan dengan inovasinya. Begitu Pak Taufik ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu?
Monggo bagi yang belum jelas bisa ditanyakan lagi, bisa langsung menyampaikan di forum ini atau melalui chat juga boleh Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Ini pun sekali lagi kami berikan penguatan, ada 6 tema untuk yang tahun ini. Monggo Bapak Ibu sesuaikan saja dengan tema yang dari panitia. Nanti kira-kira apa yang akan jenengan pilih nanti bisa disesuaikan dengan tema. Yang berikutnya adalah waktu upload dokumen. Sekali lagi kami ingatkan di forum ini adalah terakhirnya adalah tanggal 4 Maret. Jadi istilahnya ambil sisi positifnya saat Lebaran sudah tidak kepikiran dengan EJIS karena sebelum libur Lebaran sudah selesai proses pendaftarannya, proses upload kegiatan di EJIS 2026 ini Bapak Ibu. Ya, selain itu juga Bapak Ibu teman-teman juga bisa menggunakan inovasi yang 2025 kemarin untuk didaftarkan kembali di EJIS 2026 ini. Monggo disesuaikan lagi tanggalnya atau yang ada mau diperbaiki. Kalau seandainya kemarin belum maksimal atau istilahnya asal-asalan, tahun ini bisa diperbaiki lagi, masih ada sisa waktu, tidak perlu membuat yang baru lagi inovasinya. Atau juga teman-teman mau membuat lagi, kami persilahkan. Itu sekali lagi teman-teman mari kita sama-sama mendukung program pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui cabang dinas. Harapan kami Bapak Ibu teman-teman semuanya aktif mengikuti kegiatan EJIS 2026. Tadi juga sudah disampaikan, bahwa untuk kegiatan ini diharapkan tidak menjadi beban, akan tetapi menjadi aktivitas Bapak Ibu, proses bagaimana Bapak Ibu juga peduli dengan kondisi permasalahan yang ada di sekitar panjenengan semuanya. Ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Bapak Ibu, jika ada kendala dari peserta untuk mengikuti EJIS 2000, nomor yang bisa dihubungi siapa? Insya Allah nanti akan ada edaran resmi dari cabang dinas mengenai sistem pendampingan, mengenai nomor yang bisa ditanyakan dihubungi. Segera, semoga nanti hari Senin sudah beredar edaran dari cabang dinas pendidikan Cabdin Banyuwangi perihal kontak person maupun sistem pendampingan. Okay. Mungkin itu Bapak Ibu kegiatan sosialisasi pada sesi kedua pagi hari ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian kurang berkenan, kami mohon maaf. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kok celok-celok to wonge. Hanya pendatang baru nih, masih bingung, Bang. Nggih, nanti kalau masih